Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Bari dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Saya ingin melengkapi tugas mata kuliah dari Administrasi Supervisi Pendidikan. Topik pembahasan kali ini yaitu eh, proses administrasi PTK, yaitu perencanaan, pengadaan, penempatan orientasi PTK, cuti PTK, sejarah kesejahteraan PTK, gaji, tunjangan, dan penghargaan bagi PTK. Mungkin saya tidak hanya mengambil dari satu sumber, saya juga mengambil dari beberapa jurnal yang telah beberapa senior kita lakukan. Langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu proses administrasi PTK. Yang pertama ada perencanaan. Sebelum adanya pengumuman di bukunya lowongan pekerjaan bagai PTK, maka sebelumnya ada perencanaan yang matang dari lembaga yang membutuhkan PTK. Suatu kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu agar baru dilakukan kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, ada pengadaan tenaga personil. Nah, ini kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Ini menurut Afriansyah 2019. Nah, pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dalam beberapa langkah seperti pengumuman adanya informasi. Ini bertujuan untuk memberitahukan kepada halayak ramai bahwasanya ada lowongan di suatu lembaga. Pengumuman ini berupa media cetak maupun media elektronik. Hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman tenaga kependidikan yaitu jenis-jenis pegawai yang dibutuhkan, persyaratan yang harus dipenuhi, batas waktu berakhir pendaftaran, alamat pengajuan pelamaran, dan lain yang dianggap yang sangat penting. Lalu ada pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar. Nah, habis itu ada seleksi atau penyaringan. Setelah semua berkas sampai kepada tim. Nah, tenaga kependidikan, maka berkas tersebut akan diseleksi dan disaring siapa saja yang memenuhi kriteria dari persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu administrasi, ujian atau tes, dan pemeriksaan medis atau kesehatan. Nah, yang terakhir ada pengumuman setelah semua tahap dilalui. Maka akan diumumkan siapa yang berhak atau layak untuk mengisi tempat PTK yang telah kosong tersebut. Orang yang namanya tertera dalam daftar kelulusan adalah orang yang siap mengabdi kepada pekerjaannya. Lalu ada proses administrasi yang dimana ini penempatan. Penempatan mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindak yang menentukan keluaran dan komposisi kenangan dilihat dari kepentingan, keseimbangan, struktur organisasi, pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru diperlihatkan atau kerjakan dengan tuntunan-tuntunan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man on the right place atau orang yang tepat pada tempat yang tepat haruslah dipenuhi dalam konteks penempatan ini. Adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Nah, kebutuhan tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Menurut penempatan adalah proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberitahu pada bagian seksi mana yang mereka ditempatkan. Nah, lalu proses administrasi yang keempat ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Tujuannya agar orang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap
tenaga kependidikan lainnya atau para peserta didik yang. Nah, maksud tujuan mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan usaha, baruan yang berlangsung, dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh berkembang dalam profesi atau karir yang ada di masa akan datang. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih baik, namun semua orientasi mengambil hasil yang baik. Memberi informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan pegawai lain. Nawawi 1994. Lalu kita masuk ke kesejahteraan PTK. Pertama ada gaji. Nah, dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2011 tentang perubahan ke-12 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil dan pada bab 2 pasal 4 dinyatakan PNS, guru itu juga termasuk PNS. Nah, diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruangan yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan pula bahwa seseorang yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok 80% dari. Nah, seperti yang dinyatakan pada pasal 4, selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Lalu masuk ke tunjangan. Tunjangan merupakan profesi yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebagai gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran penetapan daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen saja. Tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun sampai tahun 2011, pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Lalu penghargaan. Pemerintah harus memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan ini sebagai penggerak atau perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Dirjen Pendidikan Menengah dan Kebudayaan Ahmad Yazi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Nah, lalu kita masuk ke cuti PTK, yaitu ada 5, yaitu cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan hak dari PNS atau CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama sepanjang tahun. Selama cuti tahunan ini, PNS mendapatkan TPKPN. Lalu cuti besar. Cuti besar merupakan hak dari PNS yang telah bekerja selama kurang lebih dari 6 tahun. Jika PNS mengambil jatah dalam cuti besar, maka ia tidak berhak mengambil cuti pada cuti tahunan dalam 1 tahun yang sama. Lalu ada cuti sakit. Cuti sakitnya hanya untuk PNS yang meminta sakit lebih dari 2 hari dan ia pun harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit, pemerintah atau puskesmas. Cuti sakit ini bukan untuk PNS yang menggunakan jangka waktu paling lama 1 tahun, 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Lalu ada cuti bersalin. Cuti bersalin ini tertuju bagi PNS perempuan yang melahirkan, baik melahirkan anak yang pertama atau anak kedua dan anak ketiga. Yang penting melahirkan. Lalu ada cuti karena alasan penting lainnya. Nah, masuk ke kesimpulan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah semua tenaga yang bertugas untuk mengatur serta mengarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ialah pengadaan tenaga kependidikan, penempatan serta memberikan orientasi,
Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun, jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Jatvi Tiabari, pamit undur diri. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.